Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Melalui video ini kita mau berbicara tentang hidup berkeluarga menurut cara pandang gereja Katolik. Kali lalu kita sudah perbincangkan tentang hakikat perkawinan itu yang tercantum pada Kanon 1055. Banyak hal yang kita sudah perbincangkan saat kita berbicara tentang hakikat perkawinan. Banyak ide-ide yang dilontarkan sebagai pemahaman yang benar akan perkawinan itu, yang mengajak kita untuk membangun satu keluarga berbahagia yang diharapkan sungguh-sungguh bertahan sampai mati. Sekarang kita berbicara tentang tujuan perkawinan itu sendiri. Saudara sekalian, ada nyong dan nona yang akhirnya memutuskan untuk menikah dan bentuk satu keluarga. Tetapi apakah mereka memahami tujuan kawin itu? Tujuan hidup berkeluarga itu untuk apa? Ya kadang-kadang orang bilang, ya saya suka, sudah tiba saatnya saya suka. Bukan masalah suka, tetapi tujuanmu membangun perkawinan, memang keluarga itu untuk apa? Mau kemana arah hidupmu itu? Ada banyak masalah yang terjadi pada keluarga yang awal-awalnya rukun dan damai, tetapi kemudian 2, 3, 10, 20 tahun kemudian terjadilah bencana besar pada keluarga itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, pisah daripada keluarga semacam begini. Saudara sekalian, karena itu pada saat ini saya mau berbicara tentang tujuan perkawinan. Karena tujuan ini akan mengarahkan kita, semua bagi bapak ibu yang membangun keluarga itu, mau kemana arah hidupmu itu. Dalam Kanon 1055, pada saat kita berbicara tentang hakikat perkawinan, dalamnya tercantum 2 tujuan perkawinan. Yang pertama ialah demi kesejahteraan suami istri, dan yang kedua ialah demi kelahiran bayi anak dan pendidikan anak. 2 ini tercantum pada Kanon 1055. Tetapi tidak hanya itu. Kalau kita membolak-balikan juga beberapa dokumen lain, dan tercantum juga tujuan lain selain 2 itu, yaitu demi kesetiaan suami istri untuk memelihara kekudusan, dan juga demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita lihat, tujuan perkawinan itu ada 4. Yang pertama ialah demi kesejahteraan suami istri. Ingat baik-baik, demi kesejahteraan suami istri. Yang kedua ialah demi kelahiran anak dan pendidikan anak. Yang ketiga ialah demi kesetiaan suami istri untuk memelihara kekudusan diri. Dan yang keempat ialah demi kepentingan masyarakat. Sekarang ini saya berbicara khusus tentang tujuan pertama dulu, yaitu demi kesejahteraan suami istri. Saudara sekalian, kalau menikah demi kesejahteraan suami istri itu berarti bahwa tinggalkanlah kepentingan pribadi, tinggalkanlah egoismemu. Barangkali di rumah sebelum Anda menikah, entah laki-laki atau perempuan, mungkin sekali Anda di rumah itu hanya menunggu saja apa yang dibuat oleh orang tuamu. Anda disuruh untuk buat ini dan itu, Anda tidak mau, Anda memberontak. Pada saat Anda menikah, Anda hidup bersama orang lain, Anda lepaskanlah egoisme itu, Anda lepaskanlah kepentingan pribadi itu, Anda lepaskanlah kesenangan dirimu sendiri itu. Karena apa? Anda hidup bersama-sama demi kesejahteraan bersama. Berarti bahwa Anda pada waktu tinggal bersama orang tua, Anda manja diri, Anda tidak mau mendengarkan nasihat orang tuamu atau cerahan orang tuamu. Anda lepaskanlah sifat-sifat egoisme itu.
Karena sekarang Anda hidup bersama orang lain yang mau supaya dia juga sejahtera bersama Anda. Maka disitulah Anda mesti berani berkomunikasi dengan suamimu atau dengan istrimu. Anda mesti terbuka lebar-lebar, terbuka luas dengan suamimu, dengan istrimu. Anda mesti mampu untuk bekerja sama, bertanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama-sama. Lepaskanlah egoismemu, lepaskanlah kemauan untuk mau menang sendiri. Kalau Anda sudah bersalah, katakanlah, aku sudah bersalah. Itu jauh lebih bagus untuk memperbaiki diri daripada harus sombong, megah diri. Tetapi rusaklah kebersamaanmu dengan suamimu ataukah juga dengan istrimu. Saudara, demi kepentingan bersama itu mendapat tempat yang pertama. Ingat baik-baik. Menikah demi kesejahteraan bersama itu jauh lebih tinggi daripada pandangan pribadi. Ya, ada orang mengatakan begini ya, mari kita menikah. Saya suka sama kamu, kamu juga suka sama saya. Marilah kita menikah untuk mendapat anak. Saudara, tidak salah. Kalau kita memang menikah untuk mendapat anak, tidak salah. Tapi porsi itu bukan yang pertama dong. Yang pertama ialah supaya kita berdua sejahtera, damai, dan berkembang bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini yang penting. Mengapa demikian? Coba kalau punya pikiran itu kita menikah semata-mata untuk punya anak. Saya katakan itu berbahaya. Kalau Anda punya pikiran kita menikah supaya dapat anak, bahaya besar mengancam Anda ke depan. Mana bahayanya? Lihat. Karena pikiranmu supaya mendapat anak, maka tidak heran. Lihat, fokusmu semata-mata kepada anak. Istri di rumah, pagi, siang, malam, perhatikan cuma anak-anak yang terlahir. Jadi pekerjaan lain yang dia mesti siapkan untuk suaminya yang kini mengajar ataukah juga kerja di kantor ataukah sedang bekerja di tempat lain. Suami juga begitu. Pulang ke rumah langsung lihat anak. Dia tidak pusing barang-barang lain. Otaknya, hatinya semata-mata terarah pada anak. Lihat apa bahayanya. Kalau sampai entah istri, entah suami hanya fokus kepada anak, bahaya terjadi. Mana bahayanya? Kalau sampai istri merasakan, loh kok saya kurang diperhatikan lagi, bahaya mengancam. Begitu dia bertemu dengan laki-laki lain yang lebih memahami dia, yang lebih memperhatikan dia, dia mulai adakan hubungan dengan laki-laki itu. Karena suaminya hanya sibuk dengan kerja dan anak. Bahaya mengancam. Bukan cuma itu, juga suami. Dia pulang ke rumah dan dia melihat bahwa istrinya itu semata-mata hanya melihat anak-anak. Dan kalau sampai dia merasakan bahwa kurang lagi diperhatikan oleh istrinya, bahaya mengancam. Begitu dia melihat perempuan lain, dia mengatakan kontak pribadi dengan perempuan itu, lalu muncullah penyelewengan yang mengancam keutuhan keluarga. Karena itu saya katakan ada anak itu bagus, tetapi janganlah kemudian memutuskan hubungan batin pikiran antara suami dan istri. Anak menguatkan, tetapi sejahtera bersama sebagai suami istri tidak boleh ditinggalkan hanya karena anak yang punya fokus lebih tinggi daripada suamimu ataukah juga istrimu yang ada bersama engkau saat ini. Bahaya kedua, seks adalah bagian kecil dari seksualitas. Dan seksualitas adalah bagian dari keutuhan tubuh manusia. Orang mengadakan hubungan seksual antar suami istri, Anda lihat,
Ternyata seks itu hanya sebagai alat belaka untuk menghasilkan seorang anak, entah laki-laki atau perempuan. Hubungan seksual tidak lagi dilihat sebagai satu pernyataan ungkapan cinta mendalam antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Semuanya hilang. Berarti bahwa mata manusia ini dilecehkan semata-mata oleh pribadi yang bersangkutan, entah suami atau istri. Karena apa? Seksualitas bagian dari keutuhan manusia, membantu manusia untuk mengembangkan penyempurnaan diri antara keduanya demi sejahtera bersama sebagai suami istri. Hubungan seksual bukanlah sebagai jalan, sebagai sarana pemuasan diri. Hubungan seks bukanlah semata-mata untuk pelampiasan nafsu seksual, bukan. Tetapi sebagai ungkapan sempurna antara suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Dan ini kurang dilihat. Hubungan seksual antara suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya adalah ungkapan paripurna, ungkapan sempurna cinta, pemberian diri suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Ini yang dimaksudkan. Sehingga hubungan itu jangan lihat semata-mata sebagai jalan untuk mendapat anak. Bukan. Ungkapan cinta paling mendalam suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Makanya itu hendaklah seks itu mesti lihat betul-betul. Bukan saja sebagai alat untuk mendapat anak, tetapi pernyataan cinta mendalam suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Itulah pemberian diri yang paling sempurna antara suami istri yang mau sejahtera sebagai satu keluarga dalam kehidupannya dan dalam perjuangannya. Yang ketiga, lihat, kalau tujuan menikah semata-mata supaya mendapat anak dan lupakan kebersamaan itu, apa konsekuensinya? Orang mulai berpikir kalau sampai kau sudah 2 tahun belum punya anak, 3 tahun belum punya anak, 5 tahun belum punya anak, dia mulai berpikir lain lagi. Lebih baik aku tinggalkan istriku ini, aku tinggalkan suamiku ini, karena saya mau dapat anak. Padahal dia tidak punya anak, padahal sampai sekarang belum punya anak. Lebih baik kita bercerai saja. Lihat, perceraian terjadi karena belum punya anak. Apalagi kalau dokter mengatakan bahwa Anda mandul. Saudara sekalian, tidak boleh menjadi alasan untuk bercerai. Karena sejahtera bersama itulah mendapat poin yang penting, meskipun belum punya anak. Karena itu, kembangkanlah cintamu secara pribadi. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Ini yang mendasar, yang punya puncak pada pemberian diri itu, penyerahan diri itu satu sama lain, dan mau bekerja sama-sama demi kepentingan bersama-sama. Makanya saya katakan begininya, kalau sudah mau kawin, Anda mesti berjanji, aku mau menyenangkan dirimu, maka aku mau lepaskan semua kelemahan-kelemahan pribadiku yang barangkali di rumah aku dimarahi oleh bapak, mamaku, karena kelemahanku yang aku kembangkan. Lepaskanlah semuanya itu, dan saya berjanji untuk sungguh-sungguh membuat engkau bahagia karena kehadiranku. Inilah yang mesti diangkat dalam hidup bersama sebagai suami istri. Karena itu kalau dalam satu keluarga seandainya ada percekcokan terjadi antara suami istri, janganlah cepat persilahkan suami atau istri, tetapi lebih baik masing-masing koreksi diri, masing-masing evaluasi diri, bertanya, ada apa yang salah dengan aku? Aku buat salah apa? Aku sudah buat salah apa sehingga terjadi percekcokan antara kami ini? Itulah satu pengungkapan diri secara sempurna untuk mau kembali meninggalkan percekcokan, melepaskan egoisme kita, dan hanya mau berkembang bersama-sama
sebagai suami istri. Kau seorang suami yang rela dan mau mengatakan aku bersalah kepada engkau, ataukah juga istri mengatakan aku sudah bersalah sama engkau, aku minta maaf, itu bagus. Saling mengampuni, saling mendukung, bekerja bersama-sama, saling berkomunikasi demi kepentingan bersama-sama, itulah yang penting daripada punya pikiran lain yang meruntuhkan kebersamaanmu. Kepada saudara-saudara dalam keluarga, antar suami istri, kalau selama ini ada percekcokan terjadi, hendaklah masing-masing evaluasi diri, koreksi diri, dan katakan pada dirimu, ada apa yang salah dengan aku. Janganlah sakiti istrimu, janganlah sakiti suamimu, karena dia Anda kenal sejak pacaran. Anda tahu di mana letaknya keunggulannya, Anda juga tahu di mana letaknya kelemahannya. Anda bantu dia untuk berkembang bersama-sama sebagai suami istri dalam keluarga. Keluarga yang berbahagia tergantung dari bagaimana Anda berdua mengolah keluarga itu supaya berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah dicapai, ialah pertama sekali demi kepentingan bersama. Jangan takut. Bagi keluarga-keluarga yang sudah mulai berpikir, ya lebih baik kita bercerai saja. Jangan. Karena selama Anda tidak mau memperbaiki dirimu, Anda mau berhubungan dengan perempuan lain lagi atau laki-laki lain lagi, tetap masalah yang sama. Karena Anda tidak mau berubah. Lebih baik berubahlah. Tanggalkanlah egoismemu. Lepaskanlah kepentingan pribadimu. Anda punya pikiran cuma satu ini. Aku mau buat apa? Untuk menyenangkan istriku, menyenangkan suamiku, supaya kami dua bisa hidup bersama-sama sebagai suami istri yang sejahtera, yang penuh kasih dan penuh damai. Sampai jumpa.